Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa, mahasiswi manajemen F. Ya, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen perbankan. Seperti biasa, kita awali perkuliahan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar di kelas manajemen F. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik, adik mahasiswa dan mahasiswi di manajemen F ini yang Bapak banggakan, setelah sekian kali ya pertemuan kita di hari Rabu ini, banyak sekali liburnya ya, termasuk minggu kemarin juga, sehingga beberapa pertemuan memang sedikit terlewati ya, termasuk juga ini manajemen kualitas manajemen jasa bank lainnya ya, kelompok Kang Riki ini juga belum sempat kita tampilkan dan dipresentasikan. Saya lupa tadinya langsung ke kelompoknya, kelompok berikutnya, tetapi ternyata saya lihat video ini juga belum dipresentasikan di kelas ya, dan materinya juga berarti belum sampai ya. Maka dari itu kita persilahkan kepada kelompok Kang Riki dan teman-teman untuk membahas tentang pokok bahasan manajemen jasa bank lainnya ya. Dan untuk mempersingkat waktu, karena besar kemungkinan hari ini kita akan dua materi ya dengan kelompok berikutnya ya. Jadi saya persilahkan untuk kelompok Riki untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan tema manajemen jasa bank lainnya ya, dan ini dilakukan dengan Zoom ya, kerja kelompoknya bagus. Jadi kalau untuk yang sulit untuk membuatkan video, solusinya seperti kelompok Ricky ini ya, dengan menggunakan Zoom. Zoomnya juga boleh yang gratisan, 40 menit kan gratis. Jadi jangan dipersulit lari ke sana. Oh ini anggotanya jauh, ada di Wado, ini ada di Surian, ini ada di Tanjung Sari. Udah Zoom aja seperti yang kelompok Ricky lakukan seperti ini, direkam, kemudian nanti hasilnya diserahkan kepada dosen. Baik, untuk mempersingkat waktu silahkan Muhammad Rizky Barokah, Rahel Stefani, Rohana Hutasoid, dan Virgin Gita Pratiwi untuk mempresentasikannya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rachel Stefani. Nama saya Tirta Begini. Saya Rohana Hutasoid. Materi pertama akan disampaikan oleh Rachel Stefani. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengerjaan jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpun dana dan menyalurkan dana semakin lengkap. Jasa bank yang diberikan akan semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas, sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Semakin lengkap, tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan personelnya. Di samping itu, kelengkapan jasa bank ini
juga tergantung dari jenis bank, apakah bank umum atau bank berkreditan rakyat, atau dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut, apakah bank devisa atau non devisa. Jika bersatu devisa, maka jenis jasa yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan jasa non devisa. Kemudian kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya, apakah cabang tersebut cabang pembantu atau kantor khas. Sebagaimana yang telah diketahui, yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang beredaran uang. Dengan demikian, jelas bahwa usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Memberi kredit merupakan salah satu kegiatan dalam penanaman dana. Sebelumnya, bank berusaha untuk menghimpun dana dan menggali sumber dari masyarakat. Sedang dana yang terhimpun tersebut selanjutnya diputar kembali untuk ditanam dan dipergunakan oleh masyarakat atau oleh bank itu sendiri. Penanaman dana ini dapat terjadi dalam bentuk pinjaman atau kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan jasa lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohana Utatori. dalam sistem pembayaran terdiri dari pembayaran dalam negeri dan pembayaran luar negeri. Pengiriman uang transfer. Yang dimaksud dengan pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank terdekat dengan bersedia melaksanakan amanat tersebut untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain atau perusahaan, lembaga atau perorangan di tempat lain atau dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, kaso atau collection adalah pemberian kuasa pada bank, pada perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkut atau tertarik di tempat lain atau dalam luar negeri, atau surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, draft, cash, kuitansi, surat akses, pembukaan letter of credit atau LOC dalam negeri merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus pengadaan dari suatu tempat ke tempat lainnya, terutama yang bersifat atau antar pulau di dalam negeri. Dan ini juga menjadi salah satu cara pembayaran yang dipergunakan dalam perdagangan luar negeri, yaitu dengan cara kredit dokumenter dengan menggunakan warkat berharga yang disebut letter of credit. Keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga fee-based. Keuntungan dari jasa bank jasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari fee-based jadi meningkatkan minat yang semakin tetap dalam materi selanjutnya akan disampaikan oleh Firmita. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain: yang pertama, biaya administrasi; kedua, biaya kirim; tiga, biaya pajak; empat, biaya provisi dan komisi; lima, biaya sewa; enam, biaya iuran; tujuh, biaya lainnya. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa memerlukan administrasi khusus. Pembebasan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengolahan suatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kreditan dan administrasi lainnya. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri. Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen nasabahnya, seperti jasa kirim atau penagihan dokumen dalam kota, dan jasa inkasso atau penagihan dokumen keluar kota. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk
tagihan dokumen dalam negeri maupun luar. Jenis-jenis jasa bank. 1. Inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Warkat-warkat yang digunakan dalam inkaso: A. Cek, B. Biljet biro, C. Lesok, D. Kwitansi, F. Surat akses, F. Dividen, G. Kupon. Transfer adalah suatu kegiatan jasa memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, baik transfer uang keluar atau masuk. Akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal cabang mendedet balik. Artinya, bila satu cabang lain mengkredit salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah 1. Transfer keluar. Dengan pengiriman keluar, transfer masuk di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang. 2. Transfer masuk kepada seseorang beneficiari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Deden. Safe Deposit Box. Layanan Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan swasta, simpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruangan suasana yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan jasa aman bagi penggunanya. Kondisi ketidakpastian selalu menambah rasa khawatir, terutama menyangkut keamanan barang-barang yang tidak ternilai harganya. Dalam menentukan pilihan untuk tempat penyimpanan yang tepat, tentunya harus memilih tempat yang terpercaya. Kegunaan Safe Deposit Box yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat sertifikat, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, ijazah, dan lain-lain. Serta untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, mutiara, dan lain-lain. Letter of Credit. Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak letter kredit dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi terbatas hanya pada perjanjian jual beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Riki, Rahel, Hana yang sudah mempresentasikan ya keseluruhan dari materi yang sudah dibahas dan melalui kerja kelompok, dan saya kira ini sudah komprehensif dan bagus. Silahkan tinggal langsung diskusi saja, apalagi setelah ini kita masih ada materi kedua ya, jadi minggu ini kita ada 2 materi ya. Baik, itu saja, nanti kita lanjutkan dengan materi yang kedua ya. Terima kasih untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.